Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syukur la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syukur Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung bulan Rajab. Dan sebentar lagi Sa'ban, mudah-mudahan semuanya penuh barokah. Dan kita sampai kepada bulan Ramadan, dan kalaupun kita wafat sebelum itu, mudah-mudahan tetap dalam keadaan wafat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, tentang Isra Mi'raj sudah dari sejak SD kita tahu ceritanya. Terus diulang-ulang, dan Masya Allah selalu saja kita kagum kepada Rasulullah SAW. Rasulullah adalah orang terkuat di semesta ini. Saya kagum karena kekuatannya, Pak. Kenapa? Kalau Allah diibaratkan, ini pikiran saya aja, kalau Allah kita ibaratkan sebagai kekuatan nuklir, maka tidak mungkin Allah menyampaikan wahyu itu kepada kita dengan kekuatan yang sangat besar. Maka dibutuhkan adaptor lah ya, yang menyelia dari kekuatan besar kepada kita yang kecil. Bayang, Rasulullah menerima wahyu sampai terpingsan-pingsan karena begitu kuatnya dan besarnya Allah. Disampaikan wahyu kepada Rasulullah, kemudian oleh Rasulullah disampaikan secara manusiawi kepada. Dan ini bukti yang jelas bahwa kalau saya menggarisbawahi ini kan, menggarisbawahi bahwa kalau ingin diridhoi Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti Rasul, Allah akan mencintaimu. Karena kita harus mengikuti apa yang Allah inginkan. Hidup ini adalah perjalanan melaksanakan keharusan, bukan menjalankan atau memenuhi keinginan. Harus begini, harus begitu, bukan ingin begini, ingin begitu, bukan. Nah, Indonesia sementara ini dipenuhi dengan jutaan keinginan, keharusannya sudah mulai ditinggalkan, akibatnya acak-acakan. Nah, mungkin di rumah kita juga gitu. Kalau di rumah kita diisi dengan keinginan aja terus, keharusannya tidak dilakukan, saya yakin sama seperti itu. Nah, di perjalanan menjalankan keharusan ini, kita paham keharusan yang diatur oleh siapa? Oleh yang menciptakan kita, oleh Allah. Terus caranya supaya kita tahu apa yang diinginkan oleh Allah apa? Tanya kepada Rasulullah, kan gitu ya. Allah menyampaikan keinginannya kepada Rasul, dan Rasul memberitakan keinginan Allah kepada kita semua. Allah ingin sholat duhur 4 rakaat, ya sudah lakukan, jangan ditambah. Allah ingin sholat subuh 2 rakaat, ya sudah lakukan, jangan ditambah. Kalau ada berita apapun yang menyangkut Allah, juga menyangkut semua hal yang gaib, harus ada dalilnya, tidak boleh tidak. Pak, punten Bu, sieun kujuri. Sieun teh kujuri. Sieun Bu, oke. Kalau sieun pernah ketemu nggak? Gitu. Ngalamun. Rasa takutnya itu ngalamun. Terus gini, Rasulullah pernah mengatakan sakitnya syakaratul maut, tapi tidak ada kabar sesudah itu. Ya. Pertanyaannya, syakaratul maut sakit tidak? Kata Rasulullah sangat sakit. Tapi hadisnya tidak maksimal kesahihannya. Tidak hadis yang paling sahih, enggak. Ada aja celah salahnya. Tapi ada pernyataan Rasulullah ketika Rasulullah menghadapi syakaratul maut. Rasulullah menahan, nggak tahu menahan apa, karena Rasulullah tidak cerita. Berkeringat deras,
Apakah itu sebagai sesuatu yang berat? Wallahu alam. Tapi Rasulullah berkata kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Allah, jangan ada umatku yang merasakan sakit sakaratul maut. Mungkin itu gambarannya, bahwa itu adalah sakit, ya kan? Jibril satu berangkat pulang lagi, sampai akhirnya Jibril menyatakan, Allah mengabulkan keinginanmu. Tidak akan ada lagi umatku yang merasakan sakit sakaratul maut. Kecuali sakit hati karena meninggalkan yang biasa dicintai, biasa ada, biasa terlihat, tiba-tiba kita tinggalkan sakit hati. Mungkin Allah. Terus apakah siksa kubur itu berat? Tidak ada dalilnya. Yang ada siksa kubur sudah adanya dalam doa. Ya kan, dalam doa-doa lindungi kami dari siksa kubur. Tapi secara konkret siksa kubur ada. Tidak ada dalilnya. Jadi tenang Pak. Sakaratul maut tidak sakit. Siksa kubur wallahu a'lam. Itu urusan yang gaib. Terus berikutnya, bersyukur kita mendapatkan perintah sholat dari Allah melalui langsung kepada Rasulullah. Karena suatu saat ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah mengeluh, mengadu bahwa dirinya punya dosa. Rasulullah memerah matanya, marah. Marahnya Rasul itu tidak meledak gitu, tapi memerah matanya. Kemudian Rasulullah terdiam dan meminta kepada pemuda itu, sholatlah 2 rakaat. Pemuda itu cepat sholat 2 rakaat, sholat mutlak, sholat mutlak. Sholat mutlak itu boleh dilakukan kapan saja. Kapan saja, di mana saja, di tempat yang layak untuk sholat. Tanpa alasan. Itu sholat mutlak. Setelah beres sholat, pemuda ini bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau suruh saya sholat ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah, innal hasanata, tadi Jibril menyampaikan wahyu itu. Innal hasanata tudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan sholat dan kebaikan dari semua kebaikan tudhibna sayyi'at, menghapuskan dosa. Bapak tadi sholat subuh kan? Udah. Sakaratul maut tidak sakit Pak. Sholat subuh sudah menghapus dosa-dosa Bapak. Udah, tinggal mau. Wilujeng para rawat. Dahulu di dunia deh. Itu udah, tidak ada yang harus kita takut. Dan banyak orang yang takut menghadapi kematian. Dan Rasulullah rindu melaksanakan Mi'raj sampai Sidratul Muntaha. Tentang kecepatan perjalanan Rasul dari Mekah, Palestina, Masjidil Aqsa dan Sidratul Muntaha. Ini sudah dibuktikan oleh Einstein ketika Einstein mengukur kecepatan cahaya. Sudah beres itu. Jadi keimanan Abu Bakar As-Siddiq merupakan keimanan yang mungkin saat itu tidak ilmiah, tapi saat ini sudah menjadi ilmiah. Rasulullah rindu untuk sholat. Kenapa? Karena Rasulullah ingin bertemu dengan Allah. Saat itu Rasulullah bertemu nggak dengan Allah? Enggak. Saat itu Rasulullah berdialog langsung dengan Allah nggak? Dalam suara gerak geret pena luar biasa. Dan Rasulullah langsung paham. Tapi itu di ruangan, di dekat ruangan Allah, di Sidratil Muntaha. Sangat dekat dengan Allah. Allah alam Allah di mana. Tapi ketika kita bertanya di mana Allah, kata-kata di mana menunjukkan tempat, dan tempat pasti makhluk. Tidak mungkin Allah butuh makhluk. Di mana Allah? Pertanyaan itu salah. Allah ada. Rasulullah rindu untuk bertemu Allah. Kenapa kita, Bapak pun tanpa rindu Pak untuk bertemu Allah? Sian di orang maut. Rindu ingin bertemu dengan Allah, Bu. Kalau rindu sok maut gitu kan ya. Kita mungkin akan rindu mendapatkan kematian seperti para sahabat yang rindu. Bahkan ketika ada ajakan mempertahankan, ingat, perang-perang dalam Islam semua mempertahankan diri, bukan penyerangan. Bukan Islam menyerang ke sana kemari, enggak, mempertahankan diri, membela diri. Banyak sekali, hampir semua sahabat rindu untuk membela al-Islam dalam peperangan. Karena apa?
peluang bertemu dengan Allahnya dekat. Karena apa? Karena mereka meyakini Allah Maha Agung, Allah sangat indah. Nah, insya Allah dengan perjalanan ini kita mendapatkan satu hikmah. Saya ingin menggarisbawahi sholat. Di sholat ini luar biasa. Mi'rajul mu'minin tadi kata sampaikan oleh Pak Ketua. Mi'rajnya kita umat Islam, orang yang beriman. Sampai dari sholat ada nasihat, ad-dinu an-nasihat. Agama adalah nasihat. Agama ini dikerdilkan oleh para imperialis yang akhirnya kita memahami agama sebagai kumpulan doa. Ustaz, saya pengen lunas hutang, sok baca surat Anu sakit kali. Ustaz, saya pengen kayaknya sok baca surat Al-Baqarah tanpa ngarenghap. Wah, mau. Ustaz, saya pengen bisnis saya lancar, sok baca surat Al-Waqiah 7 kali di Ka'bah, di depan Ka'bah. Itu macam-macam. Artinya apa? Doa Islam itu seperti kumpulan jampe-jampe dan mantra-mantra. Padahal Islam itu nasihat. Nasihat yang membentuk karakter, membentuk perilaku kita. Jadi wajar kalau Rasulullah kurang dari 24 tahun bisa membuat dunia berubah. Karena memang Islam dijadikan nasihat. Dalam sholat, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka untuk orang yang sholat, yang lalai dari sholatnya. Ini yang sholat yang celakanya. Tapi lalai. Seperti apa lalai dari sholatnya? Bukan talangke, bukan dinanti-nanti, bukan ditunda-tunda saja. Tapi lalai dari nasihat-nasihat sholatnya. Di dalam sholat minta selamat, tapi kelakuan picilah kalian tailah. Sholat sama dengan doa. Di dalam doa minta rezeki, tapi malasnya luar biasa Allah marah. Persis seperti ibu-ibu di musola rumahnya berdoa. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rumah tangga sakit. Sakit dan nangis. Sakit, ya Allah. Datang suaminya. Mah, mobil mana? Di TV. Tutup. Sakit. Soalnya datang lagi suaminya. TV mana? TV dengan izin dasar lagi paman dan dijual kepada. Itu dekat TV. Tutup, akhirnya tutupan pantau bisa uji. Sakinah ya Allah, kira-kira dikabul digaplok tak? Itu wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka untuk yang orang yang sholat yang lalai. Celaka untuk ibu yang berdoa seperti itu tapi lalai dari doanya. Banyak sekali yang harus kita pahami yang menjadikan Al-Quran sebagai nasihat seperti ini. Istri wajib taat kepada suaminya. Itu kan ada kalimat perintah seperti itu. Ini kalimat perintah ini untuk istri, untuk suami. Nah, untuk suami, istri wajib taat kepada suaminya. Ini ayat untuk siapa? Ibu yang sering ketemu sama saya tahu. Ayat ini untuk suami. Jadilah suami hebat mengagumkan sehingga istri gampang untuk mentaatinya. Sebagaimana ibu mau taat kepada bapak kalau bapak cilebek, betul? Ada istri. Cilebek itu apa? Cina kata orang Indonesia. Cilebek itu blow on, Pak. Bagaimana bisa taat kepada suami kalau suaminya tidak mengagumkan? Seperti ini kan banyak sekali kekecewaan seksual kaum wanita dari suaminya. Setelah diteliti karena memang kalimat itu tidak dijalankan. Istri wajib taat pada suami, suami tidak menjadi mengagumkan. Akibatnya istri pun malas-malasan bersama suami. Akibatnya tidak maksimal hubungan seksnya. Akibatnya ada kekecewaan. Mestinya kita punya ayat Al-Quran dan ayat kauniyah, ayat-ayat yang hadir dari alam, dari semesta. Kita lihat ikan. Ikan pada saat akan kawin itu yang indah, yang jadi indah warna itu yang jantan atau betina? Jantan. Ular pada saat
Kawin itu yang ganti kulit duluan, yang menjadi indah warnanya jantan betina. Merah, yang ekornya membuka seperti kipas, sangat indah, itu yang jantan betina. Atau kata Tarsama teman, ayam. Pada saat ayam kawin, itu yang jadi gagah itu, yang jadi indah itu yang jantan betina. Harusnya pada saat hubungan seks suami istri, itu laki-laki yang kasep, gagah, bersih, menarik, mengagumkan, akan ada kepuasan. Sengit di bawah di garisan, sengit, harum. Ini mah gerak suami, ya Allah, suami di garasi rumahnya ngoprek mobil, tangan masih bebolokot debu ya, langsung masuk ke rumah karena di rumah gak ada siapa-siapa, langsung manggil, Mama, ya Pak, nangkara, ini langsung, sih akhirnya cekurang mah, bereslah, rapi-rapi dulu, kan itu ya. Jadi suami mengagumkan dulu sampai istrinya bahagia gitu loh. Jadi di sini yang harus merawat bapak atau ibu, Pak? Bapak merawat ibu, bukan ibu merawat bapak, Pak. Betul itu. Karena bapak yang menerima amanah. Pak Ketua menitipkan mobil sama saya. Saya dapat amanah. Bagus juga nitip sama saya. 2 saya dapat amanah. Itu yang harus merawat itu, mobilnya merawat saya atau saya merawat mobil titipannya? Saya merawat mobil titipannya, bukan mobil merawat saya. Saya dapat titipan dari Allah istri. Ini titipan dari Allah. Saya contohkan tadi mobil saya dapat titipan 2 dari Pak Ketua, dari Pak Tubagus. Bolehlah kita juga dapat titipan dari Allah 2 ya istri. Setelah dapat titipan, apakah istri yang dititipkan harus merawat saya atau saya merawat istri? Laki-laki, Pak. Sebab itu juga alasan kenapa saya istrinya 1 saja, karena saya harus merawat, mau lebih 1 saja dah. 1 istri saya coba cintai sampai hari ini, sampai tadi pagi istri saya pergi ke tempat paman saya meninggal, saya kesini dulu. Nah, itu masih penuh dengan cinta, karena cinta itu harus dibangun di usia tua justru. Karena nanti di rumah tinggal berdua, Pak, ya kan? Terus kalau berdua sama wanita yang tidak kita cintai, kesal gak sih? Kesel kan? Ya, jadi cintai istri, Pak, sehingga kita bisa hanya berdua dengan dia yang kita cintai. 1 istri kita bikin sangat indah, kita rawat sebaik-baiknya, apalagi di usia senja, ya kan? Begitu kita rawat dengan sangat sungguh-sungguh, supaya kita bisa betah di rumah, berdua dengan yang kita cintai. Belum lagi rumahnya 2 lantai, ada lantai atasnya. Bapak yang rumahnya 2 lantai, sok naik karena kalau sekarang. Terus di atas siapa tuh? Juri gue, Ustaz. Ya buat kita makan ya. Rumah ini, Pak Bagus sebentar lagi pensiun. Rumah mah sedikit saja sudah cukup 1 kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, ruang TV 1, dapur, kamar mandi, udah segitu. Rumah kita 30 meter cukup. Dulu pengen besar teh karena banyak anak-anak atau prestis ya. Sekarang mah cukup sakit deh. Tidak harus repot beberes. Halaman aja lah buat olahraga apa, 2 hektar. Tongkago. Nah sehat. Jadi sholat menasihati kita. Ada apa dengan nasihat apa yang ada dalam sholat? Masya Allah. Coba kita pahami, ada kalimat takbir banyak sekali. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada apa? Allah menasihati kita agar kita bicara pada diri kita sendiri, Allah Maha Besar. Hei manusia, kamu kecil saja, Allah Maha Besar sudah. Jangan kamu memperbesar dan mempertinggi tempat jatuh, makin tinggi makin sakit jatuhnya. Allah Maha Besar. Begini, ibu gampang tidak memuji suami ibu? Atau rada-rada hese gitu? Bapak gampang gak memuji istri? Kalau bapak umumnya gampang memuji istri meskipun tidak dengan kata-kata. Karena laki-laki relatif lebih setia dan lebih berperasaan daripada perempuan.
Iyalah, gini contoh sederhana. Setiap bapak sudah pensiun nih, atau waktu masih dinas dulu sama saya pikir. Kalau punya uang, itu yang dipikir siapa Pak? Istri, anak-anak, keluarga, ya kan? Setelah dapat uang 12 juta misalnya, langsung pulang ke rumah dengan cepat, pengen cepat pulang ke rumah, pengen laporan ke istri. Gitu kan dia, Mama, aku dapat uang nih, 12 juta. Bapak punya lu, alhamdulillah dari mana halal itu teh? Halal, halal. Masalahnya pengurus masjid ya halal. Kan gitu. Halal insya Allah, insya Allah. Masya Allah, Bapak, iya alhamdulillah rezeki itu teh nggak minta, tapi berharap. Maksudnya gitu, oleh Bapak diberikan pada Ibu, ini mah buat Mama 10 juta nih. Anggap buat apa-apa bebas, ini mah rezeki halal, dingin. Bapak ngambil 2 juta ya. Wan. Kira-kira Ibu nanya nggak yang 2 juta ini? Kata 2 juta jam naon? Karena kan duit itu 10 juta cukup. Tak perlu ditanya deh, kan nggak usah ditanya lagi. Yang 2 juta buat apa? Udah cukup, 10 juta aja beres. Perempuan tanpa perasaan. Iya. Malah akhirnya saya mempertanyakan cinta. Berapapun umur Ibu, sejak apapun umur Ibu, tetap saya mempertanyakan cinta. Sebetulnya Ibu mencintai Bapak atau ingin menguasai? Itu aja dipertanyakan. Dan kalau Ibu punya uang, nggak ada yang mikirin suaminya, bener tuh. Malah pasangan-pasangan muda, ibu-ibu muda kalau punya uang dia lebih berani ke suaminya dan tidak sungkan untuk meminta talaknya itu. Siapa coba perempuan yang meminta cerai? Dia yang merasa mampu. Laki-laki enggak, makin banyak dia punya makin ingin berbagi, bukan saja pada istri juga pada tetangganya. Hutang Pak, ini mah yang jelas lah konkret. Bapak pinjam uang ke Ibu. Ibu ya, pernah Bu, Bapak pinjam uang ke Ibu? Ditagih itu. Ayo we, Pak mana ya? Kita 50 kemarin buat break. Bapak buat gas mau habis, pada ayah keli kan. Bapak terus ngeceprek kita kan ditagih. Tapi giliran Ibu pinjam ke Bapak. Pernah Ibu pinjam ke Bapak? Pernah. Bapak nagih itu. Kalaupun Bapak nagih, Mama, mana kemarin yang 500 sih? Ini buat bensin. Lagi 500 satu. Baru juga 500 beli gondrong bisa. Siapa ada gitu dicipta. Ibu dah udah. Nah gitu. Sholat menasihati kita. Kenapa Bapak sulit memuji? Kenapa Bapak sulit memuji istri atau istri sulit memuji suami? Ternyata problemnya kata-kata Allahu Akbar tidak dihayati. Ketika masih ada kesombongan, maka kita akan sulit memuji. Saya ingat istri saya dikomentari oleh ayahanda tercinta Allahyarham. Setelah kami akad nikah, pun bapak ya, ayahanda tercinta itu menatap berdiri, guys, iyalah hasil minta dari Allah. Ya kan saya tidak pernah punya pacar Pak. Jadi pada saat saya mencari pasangan itu saya minta kepada Allah, ya Allah engkau pemilik wanita di muka bumi ini. Engkau tahu siapa saya sekarang, nanti, kelak seperti apa saya. Berikan kepada saya satu, ya Allah, hamba-Mu yang bisa mendampingi saya, mengerti saya sekarang, nanti, dan kelak. Jangan lupa ya Allah, kualitas ekspor. Itu saya dapat. Memang ada salah doanya Pak. Salahnya, ya Allah berikan kepada saya satu hamba-Mu, saya kesalahan. Itu kesalahan fatal itu. Coba muntilu, ya Allah kan bereskan. Karena cantik, apa komentar pun Bapak ayahanda tercinta Allahyarham, beliau mengatakan kamu bakal bosan. Masa sih? Bosan. Makin cantik wanita, makin indah dunia itu makin membosankan. Masa sih? Ini lampu cantik gak? Cantik. Kalau di Masjid Nabawi sudah ganti, ini bakal ganti dia. Dan kita punya uang. Di Masjid Nabawi udah ganti. Apa namanya, arsiteknya tidak seperti ini. Desainnya tidak seperti ini. Kira-kira nuturkan. Kalau kita punya uang dan ini sudah tidak up to date, ganti itu yang cantik.
lampu WC, lampu dapur, cantik tuh. Henteu. Pengen ganti? Henteu. Iraha gantina. Nanti aja pada saat putus kan itu ya. Jadi yang cantik itu bawaannya pengen tukar. Punya duit, istri sudah tidak update, pengen ganti gitu kan. Tapi istri yang tidak cantik, apalagi sadar dia merendah, itu tidak akan diganti sebelum putus. Malah suaminya mengeliling, istrinya dikelilingi. Sebelah mana gelis? Ini betul. Betul. Kenapa saya suka ya sama dia? Sebelah mana cantik ya ini? Seumur hidup kita sampai maut, kita jawab. Allahu Akbar. Ternyata kata bapak saya, karena kamu bakal bosen sama istri. Terus apa yang harus saya lakukan supaya nggak bosen? Pendek Pak nasihatnya. Dari hari ini sampai akhir hayat, puji istri kamu. Artinya saya berusaha kan memuji. Makanya untuk bisa memuji itu harus kelihatan kan apa yang indahnya kan itu. Tidak mungkin memuji tidak menemukan keindahannya. Oh, akhirnya ketemu cara. Cara supaya kita bisa memuji, merendah, jangan sombong di hadapan istri, maka kita akan melihat keindahannya. Merendah di hadapan Allah, maka kita akan melihat keindahan. Dan merendahlah dalam kehidupan ini, maka kita akan bisa melihat betapa indahnya sampah. Kan yang tidak bisa memuji yang sombong meninggali runtah deh. Wah, wali kota kacau, oh begitunya. Janji kampanye sehari habis. Buktinya mana? Tapi buat yang pandai memuji tidak begitu. Masya Allah, ini wali kota repot bisa dia turus sampah. Sigana, mungkin gitu ya. Ini plastiknya ya Allah, ini duit ini logamnya, ini uang, ini kertasnya, ini kayunya, ini uang semua. Ini harus dikelola dengan baik supaya jadi duit. Dengan rasa bersyukur sama dengan kreatif. Itu dalam versi saya. Dengan cara yang bersyukur, dengan cara kreatif diolah. Oh, terus yang organiknya gimana? Yang organiknya dijemur, dikeringkan, terus dijadikan pakan maggot. Kan ikan, ya ikan koi kayak gitu kan suka maggot kan. Maggot itu protein tinggi ibu. Dan kalau ibu kekurangan protein, parapan maggot. Beres. Sudah tidak akan ada protes dalam hidup. Oh, ternyata nasihat-nasihat yang ada dalam ibadah, dalam saum, dalam zakat, semua nasihat ini ternyata tujuannya apa? Menyehatkan jiwa. Orang tua pernah minta lahir kepada orang tua dulu? Enggak ya. Pernah ngacung di hadapan Allah pengen hadir? Enggak. Orang tua pengen kita yang hadir? Enggak. Mungkin ibu saya juga tidak menginginkan yang ini yang hadir dulu. Kebayang nanti eta kitunya nu sigak gitu. Pas lahir nu kieu. Ih, bener gitu pas lahir. Alah sih. Siga pentul korek kieu cenah. Siapa yang membuat saya hadir di dunia ini? Allah. Pernah bertanya kepada Allah untuk apa kita dihadirkan? Ya Allah, untuk apa engkau hadirkan saya di muka bumi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oh, tidak sesekali Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Oke, saya akan ibadah saja. Ada perintah mencari uang? Enggak ada. Terus gimana tuh makan? Allah yang ngasih. Terus caranya supaya Allah ngasih? Ya dekat-dekatlah sama Allah. Jauh dari Allah, Allah akan memberi, itu rahman Allah. Dekat dengan Allah, Allah akan memberi yang terbaik. Itu rahim Allah. Ya kan? Itu rahman rahimnya Allah, Masya Allah. Terus gimana? Emang nggak ada perintah mencari uang? Nggak ada. Begini Bu, Pak. Ini handphone saya simpan di meja. Saya tahu handphone ini di meja. Saya nggak lupa. Ini di sini di meja. Nggak lupa. Terus saya cari handphone ini ke sana, ke tempat wudhu, terus ke sana ke tempat parkir, keluar nyebrang ke rumah sana. Padahal saya tahu handphonenya di sini. Saya nyari-nyari handphone keliling itu, punten Cilepeng. Udah tahu handphonenya di sini. Bodoh nggak saya? Tugas saya dekati mejanya, raih handphonenya. Gak usah kelayan-kelayan. Rizki ada di mana? Halo?
Ada di bank, tempat kerja, atau di Allah? Ya Allah jelas lah. Di bank dibakar oleh Allah, beres. Di tempat kerja diterpa banjir dan udahlah, bukan. Ada di Allah. Uang itu ada di Allah. Terus saya cari uang ke Hong Kong, ke Jerman, terus jadi tenaga kerja di Amerika di mana. Padahal uangnya ada di Allah, punten. Cilepeng. Sama nggak dengan tadi handphone tadi? Sama Bu, Cilepeng itu. Ikhtiarnya gimana? Jadi tidak ada bahasa sesudah pensiun sudah tidak bisa cari uang, nggak ada. Karena nggak ada perintah mencari uang. Terus harusnya gimana? Dekati Allah, maka kita akan dapatkan rezekinya. Cara mendekati Allah gimana? Saya seorang arsitek, Pak. Kalau saya seorang arsitek, saya akan menggambar yang terbaik. Membuat karya yang terbaik. Untuk siapa? Untuk saya persembahkan kepada Allah yang Maha Agung. Kalau saya yakin Allah Maha Agung, kira-kira karya saya akan asal-asalan nggak? Saya akan lakukan yang terbaik. Kalau saya sudah melakukan optimal, saya kerahkan kemampuan untuk Allah yang Maha Agung, kira-kira karya-karya saya akan hebat tidak? Akan hebat. Kalau karya-karya saya sangat hebat, kira-kira jadi laku nggak? Dekati Allah. Saya dokter, saya sembuhkan semua pasien dengan keyakinan ini adalah ciptaan Allah, hamba Allah yang dititipkan pada saya untuk saya sembuhkan. Saya rawat, saya sembuhkan. Maksimal usaha saya untuk menyembuhkan pasien-pasien saya, nggak salah-salah. Akibatnya banyak pasien yang sembuh. Dan ilmu saya pun terus naik kan gitu, tentang kedokteran. Kira-kira saya jadi dokter yang laku keras nggak? Kira-kira benar mah? Ya. Dekati Allah dan lakukan semuanya karena Allah, maka rizki akan datang. Tidak ada perintah nyari rizki. Ya, jadi kita ibadah. Terus untuk apa ibadah? Sholat tadi. Ini kebetulan kalau melihat wajah-wajahnya, ini wajah-wajah yang tidak akan lebih dari 10 tahun lagi. 10 tahun malam itu ingin siapa tahu 5 menit lagi ya. Itu paman saya meninggal itu tadi malam masih WhatsAppan sama saya, masih ngobrol tentang agama jam 4 subuh meninggal. Karena kita akan pulang, mudah-mudahan hikmah Isra Mi'raj bagi kita saat ini apa? Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu saat nanti tidak ada gunanya harta dan orang-orang kecuali kita pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Sudah Pak, di usia ujung kita sekarang ini, sehatkan hati kita. Terus jangan ada protes, jangan ada marah. Ikuti saya punten ya sanes takabur. Saya 42 tahun berumah tangga. Dan saya tidak pernah bertengkar dengan istri. Kumiku masih. Saya pernah ngetes istri saya, saya pakai sendal terbalik. Keluar dari masjid pakai sendal terbalik. Istri saya yang lihat, kenapa terbalik musim? Ya, lagi musim, beres. Udah nggak usah bertengkar. Jadi ada marah, ada. Ada kesel, ada manusiawi. Ada pengen nyekek, ada. Pengen nyekek istri, pengen ngebanting ayah. Tapi itu kan api di dalam hati yang taqwaliu alal afidah, yang akan meledak dari hati kita. Itu nanti kita akan mendapatkan khutaubah. Yang hatinya terus meledak-ledak, saya nggak mau dapat khutaubah. Terus karena itu apa yang harus saya lakukan? Saya coba dinginkan hati Pak. Saya siram. Bagaimana menyiram hati kita? Dengan sodakoh. Jadi kalau kesal, bersodakohlah. Kemana? Ke Nurul Falah? Jangan dulu. Jangan ke Nurul Falah dulu. Sodakohnya ke istri langsung. Kesal ke istri, transfer ke istri. Gitu. Setuju Bu? Ya, Ibu mesti. Dengan nampak sampai harta Bapak habis oleh istri, nggak apa-apa Pak. Sisanya sebagian ke Nurul Falah. Gitu. Kenapa harus habiskan saja nanti Bapak teh? Atau bagus, cek malaikat ini kalau dihabiskan buat istri, atau bagus. Cek malaikat, naon kat, pencet sama malaikat. Bagian ekonomi di surga nanti. Naon, istri mana tuh? Satu, nggak ada cadangan, nggak ada. Oh, man kan? Harta,
Habis dia apa? Setan. Oh, dihabisin sama istri. Ya udah, wus langsung surga. Beres deh. Mending gitu Pak daripada banyak pertanyaan. Udah kasihin ke istri semua. Kenapa dikasihin? Catatan nih, kenapa dikasihin ke istri semua? Karena saat kita meninggal warisan mereka hanya dapat 1/6 atau 1/8. Kalau tidak sekarang ngasihnya kasihan Pak. Setuju ya Bu ya? Iya. Itu kenapa warisan buat istri sedikit supaya suami banyak ngasih sekarang gitu loh. Kasihin. Nanti teh di kereta dianteng nyerande tiba-tiba ibu bilang, "Bapak, ibu, kemana Pak?" "Ya, surga, bidadari." Oh, bagian kan. Terus nanti bapak nanya ke ibu, "Hari ibu lagi apa ibu?" "Yo, LPJ." Tuh kan itu ya. Laporan pertanggungjawaban. Apa kata bapak di kereta? Makan tuh laporan. Beres lah. Bapak pengen ketemu sama istri lagi nanti di surga. Pilih mending sama istri yang ada, mending sama bidadari. Kita tuh pengen ini bujem bidadari ingin mengaku sih dicakar aja. Digabung. Wanita memang tidak berperasaan. Iya. Jadi kita harus merendah untuk apa? Menyehatkan hati karena tidak ada surga buat kita yang la yadkhulul jannata liman kana fi qalbihi mithqala dzarratin kib. Tidak akan masuk surga bagi kita yang pada saat pulang di dalam hati kita ada sedikit saja kesombongan. Tidak akan masuk surga ya. Tidak akan. Terus sedikit kesombongan itu yang mana? Ya apa yang tidak? Karena sombong itu tidak akan membuat kita masuk surga. Surga itu ada dua Pak. Di akhirat dan di dunia. Dalam surat Ar-Rahman disebutkan jannatan, dua surga. Artinya nerakanya juga ada dua kan. Barang siapa punya hutang dan dia tidak membayarnya, maka pintu surganya ditutup. Di dunia dia dapat surga tidak yang punya hutang? Mau piknik ke Bali, mau diekspos, disimpan di status, takut dia apalin ke bayar. Mau beli mobil baru, takut itu apal, siksa. Mau kawin lagi kan punya hutang, bahaya. Hutang harus dibayar Pak. Bahkan saya di keluarga mengeluarkan fatwa keluarga buat anak-anak saya khususnya. Haram umroh kalau masih punya hutang. Karena hutang wajib, umroh sunat. Jangan mendahulukan yang sunat dengan mengorbankan yang wajib. Itu begitu bahasa saya. Bahkan haram bersodakoh kalau masih punya hutang. Gimana kalau hutangnya cicilan? Salah sahabat nggak hutang, yang cicilan dipajang. Tapi kan gimana mau punya rumah kalau nggak nyicil? Saya sudah membuktikan saya nggak nyicil rumah. Terus gimana punya kendaraan kalau nggak nyicil? Saya sudah buktikan Allah akan memberi kepada kita tempat tinggal saat kita pantas memilikinya. Sirih menjadi pasien buminya. Allah akan memberi kepada kita kendaraan pada saat kita pantas memilikinya dan harus memiliki. Allah nggak akan pikir, nggak akan pelit. Kenapa harus nyicil, nggak sabar, ya kan? Nah itu. Kira-kira dapat surga nggak orang yang punya utang? Ketutup surga di dunianya, di akhiratnya sama ketutup juga. Jadi Bu, kalau yang punya utang cepat bayarlah, mehreg-reg gitu, supaya bisa sedekah. Sok hei balalayar utang supaya Mas Tibnul Falani beres itu jambannya, ya kan? Jamban buat akhwat, ikhwan supaya beres semua. Jadi kembali lagi ibadah untuk apa? Menyehatkan jiwa. Dudi Mutakin meninggal. 1000 orang berdoa, ya Allah ampuni Dudi Mutakin. Ya Allah jadikan Dudi Mutakin ahli surga. Dijabah tidak? Kalau saya masih belum sehat hatinya. Harus sehat Pak. Nah, untuk bisa memahami, untuk bisa mendapatkan kesehatan hati, ibadah dan nasihati diri kita dengan ibadah. Perlu nggak kita persiapan untuk kematian? Halo? Perlu nggak? Kudu stres. Ada itu pasangan suami istri beli makam kapal di mana San Diego Hill. Makam buat suami istri 1 miliar Pak, dua kapling itu 1 miliar.
Dibelilah, ada sertifikatnya Pak. Tapi maut ngerelep di laut, jadi itu kan. Udah jadi. Wes teduh. Tidak usah disiap-siapkan, malah amanat-amanat segala. Mun Bapak maut, omatnya kuburkan di halaman bumi Padadang. Bisa si Padadang teh naon, pokoknya orang rek ngejungjurigan si eta. Jangan, jangan, jangan. Perlu kita persiapan kematian? Enggak, di rumah saya harus menyiapkan kain kafan. Gak usah repot, itu mau urusan Nurul Falah itu ya, itu urusan masjid sama. Di rumah gak usah ada siap-siap. Yang harus kita lakukan adalah waspadai kematian. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan salah. Contoh imam masjid mentang-mentang hafal Quran. Sholat isya. Rakaat pertama Al-Baqarah 100 ayat. Rakaat kedua Ali Imran 100 ayat. Imamnya gagah ya, bisa baca dan kita enak mendengarnya. Tapi kira-kira akan ada nggak jamaah yang nutruk bedumul? Ada nggak? Terus sudah nutruk teh maut. Itu husnul khotimah atau nutruk khotimah? Hati-hati, jangan sampai imam teh membuat jamaah dapat nutruk khotimah gitu. Jadi diwaspadai kematian. Bu, suami ibu sudah usia ini nih, sudah usia di atas 63 tahun. Pas pulang di pipi ada lipstik. Dan nampak lipstik itu jelas lipstik romantis. Bukan lipstik cucu, bukan lipstik siapa-siapa. Dan ibu memang sudah curiga si bapaknya punya hubungan sama orang itu. Pas pulang seperti itu, ibu dikumahakeun ta bapak. Ditampilin lebih ke bengok. Mending bengok. Mending pas digambarnya ngeyeng. Mending. Ya kumaha pas digaplok, maut dah. Pembunuhan bukan? Pembunuhan. Atau ibu marah. Marah ngamuk. Ngawat ya ibu. Itu husnul khotimah atau ngamuk khotimah. Waspadai ibu, jangan sampai Pak, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan salah. Ini nasihat-nasihat ibadah ini. Jadi kalau suami pulang di pipi ada lipstik, sayang pulang, aduh, kasih tisu 7 lembar tisu basah, sayang hapus itu pipi. Bibir onta siapa itu? Jelek itu bibir, hapus tuh. Nah ini pakai tangan saya sih. Mama pakai tangan najis itu, beres. Najis itu bola bola. Gak usah pakai marah, saya yakin Bapak juga ngerti. Sudah Ustaz, saya punya suami bohong. Ustaz, sehatkan hati kita. Tentang suami bohong, percaya atau tidak urusan bohong dia, urusan dengan Allah. Betul tidak? Tidak usah kita yang repot. Capek Pak. Usia kita mah sudah usia regreg, usia tenang. Punya menantu, pinjam mobil. Bilangnya 1 jam, 2 hari kebalik-balik. Tong di pikiran, antepkeun. Doakeun sing salamat, betul. Terus menantu pinjam uang ke bapak. Pak, pinjam uang Pak, 3 juta buat apa? Buat anu-anu. Kasih, terus tuh mayar-mayar, langsung peluk menantunya. Lunas, beres, tong di pikiran Pak, darek maut, geus. Iya, sing sehat. Ya, udah seperti itu. Jadi, hadirin waspadai kematian, bisi maut. Nah, kita harus sehatkan hati. Sudah tidak ada protes lagi, sudah tidak ada marah lagi, sudah tidak ada kesel lagi. Sok ibu teh namina ibu Nani. Pas pisan. Nah, Bu Nani, bapak teh tidur ya Bu Nani ya, bapak tidur. Pas tidur ngalindur, nyebut AI. AI maksudnya. Nyebut nama wanita lain. Lagi tidur teh nyebut Susi, padahal nama ibu Nani. Kira-kira ku ibu dikumahakeun. Sabok bengok dewa dikumahakeun. Disyukuri, jangan dibekam karunya bisi maut udah dibekam. Disyukuri, ya Allah, Engkau bahagiakan suami saya dengan mimpi selingkuh. Mangga ya Allah, saya ridho. Daripadanya anan meningimpi, beres. Setuju Bu? Bu, boleh nggak Bapak mimpi selingkuh?
Hah? Mimpi selingkuh boleh? Ya masih jelas. Boleh tidak? Ya kalau mimpi boleh. Tapi rutin unggal rebo. Tiap rebo mimpi nanti. Boleh ya Bu ya? Boleh nggak lah boleh lagi ini. Perempuan mah sampai mimpi kita aja diatur coba. Mimpi orang itu diatur ke si ibu. Wanita itu memang tidak berperasaan pisah. Bu, kalau bapak bau badan ibu langsung komentar nggak? Bapak ini mulek gitu ya. Pak, kalau ibu bau badan bapak langsung komentar nggak? Lah, bau cingkil. Aduh, dikasih tahu nyakar. Kalau nggak dikasih tahu mulek, baik. Nanti juga mandi, beres kan? Bapak-bapak tidak pernah nyakitin hati istri. Nah, ada suami pembohong. Ulangi, ada suami pembohong. Ada nggak laki-laki yang dididik bohong oleh orang tuanya? Nggak ada. Terus sejak kapan suami pembohong? Sanggup kawin. Ya, sesudah nikah kan suami jadi pembohong. Oke, suami pembohong sesudah nikah. Siapa yang melatih bohongnya suami? Istri. Dari mana? Kantor. Telat, macet di mana? Bundaran mana? Itu pertanyaan si jaksa penuntut umum aja. Ya, kan? Jadi wajar kalau suami bohong. Sebetulnya kami tidak ingin menipu istri, kami tidak ingin membohongi istri. Tapi kami tidak memiliki bahasa yang bisa membahagiakan istri kecuali dusta. Bapak, mama cantik gak? Juara manggis Inggris misalnya. Dari Mali, tapi bohong. Terus ibu pernah nanya juga tentang masakan. Wah, enak nggak itu sotonya buatan mama tak asli? Ayah tuh dengar deh. Suami, kecuali suami aneh, nggak ada itu. Papa enak gak sotonya? Coba, mama, coba kita bikin rumah makan, mama. Kan gitu kalau bahasanya. Dari dalam hati pasti itu Pak Yuda. Jadi wajar ya kalau memang laki-laki itu banyaknya masuk surga dan perempuan banyak sekali di neraka. Tapi saya yakin bukan perempuan yang ini. Bukan perempuan yang ini itu perempuan Amerika, Eropa, ya, Rusia, mana lagi. Pokoknya perempuan di negara-negara itu. Kalau muslimah pasti. Kan penghuni neraka paling banyak perempuan-perempuan mana eta. Bukan iya, insya Allah lah. Kasurgangan yang relap lah. Soalnya banyak perempuan nggak ada kerjanya, banyak gibah. Nah, kan perempuan mah bisa gibah sendiri, coba bayangkan. Suami sedang nyenyak tidur, diomongin. Ayah bu, yang ngomongin suami lagi nyenyak tidur, kertiba ditinggalin. Ya Allah, bukan salah kita raman itu. Jeung rombeheun segala kerek siga acting. Ya Allah. Itu diomongin Pak. Bapak kesadarnya karena Bapak sedang nyenyak diomongin ke istri tak. Tapi ketika istri nyenyak Bapak melihat ibu nggak ada yang gibah. Kalau bahagia, nun ya Allah, istri saya luar biasa. Itu kalau bahagia. Kalau sedang menderita nggak itu paling obat kata. Enggak panjang-panjang. Istri mah bisa ngomongin suami di warung, betul? Ketemu sama teman, si Ai salah kurang gelo, si Ai bisa gitu. Tapi suami mah nggak ada yang ngomongin istri, setuju ya? Nggak ada. Kami teh pantas ke surga teh. Karena kami sudah mendapatkan siksa di dunia ini. Aduh, sudahlah. Yang jelas kita mendapatkan kebahagiaan perintah sholat dari Allah. Untuk apa? Untuk menasehati diri kita. Nasihatnya apa? Supaya hati kita sehat. Setelah sehat, kita akan pulang kepada Allah dengan sehat. Karena apa? Karena dulu pun waktu kita lahir, kita sehat. Kembalikan kita kepada Allah dalam keadaan sehat. Sudah Pak, nggak usah banyak protes dalam hidup. Siap ya Pak ya? Istri mau pergi ke undangan teman di ayo lah.
Paling dia mungkin batur, baik-baik yuk, udah beres. Tidak usah jadi rudet. Terus ternyata tetangga parkir mobil persis di gerbang pintu rumah kita. Protes jangan, nggak usah. Nuhun, orang mereka angkot, beres. Itu kudu jadi liar, itu. Bisi pas protes, pas mawat, Pak. Gitu. Terus ternyata eh, kita punya minantu nurada aneh, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi magfirah. Punya besan nurada aneh, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi bijaksana. Keburukan orang lain adalah guru yang akan menyehatkan dan meningkatkan kualitas pribadi kita. Jadilah orang yang bijaksana dari kesalahan-kesalahan orang lain. Dan mungkin Allah menyiapkan orang yang salah untuk hidup kita kecuali karena Allah punya tujuan istimewa untuk kita. Saya punya teman tahun 2012 konsultasi. Kang, tuker tambahlah istri, gitu. Pengen tuker tambah istri, maksudnya aduh istri saya cerewet, turun sancan sarema teh, baterainya alkalin kan. Aku kan mau tamat saya baterai teh, ngecas deh teh. Besok teh gandeng deh, aduh capek kan. Akhirnya saya bilang apa? Bahasanya seperti tadi. Tidak mungkin Allah utus istri cerewet buat kamu kecuali karena ada kebaikan yang akan kamu dapatkan. Dan jeng aneh natanya istri cerewet itu paranjang umur. Paranjang umur aneh. Jadi marah untuk cari cingan so. Cincin paranjang umur cerewet. Berikan ke malaikat datang dia ke malaikat itu jadi. Kenapa pengen tukar tambah? Capek. Dia capek sama istrinya yang cerewet. Dia ngatur. Udah, nikmati. Terserah ibu mah jangan dirubah. Dan bapak mah nggak bisa ngerubah ibu. Yang ngerubah ibu mah Allah. Sudah, itu mah kan gitu. Bapaknya aja jadi hebat gara-gara ibu. Saya bilang gitu kan. Hilang aja dia nggak ketemu lagi. Ketemu kemarin demo di Senayan. Dia datang ke Bandung. Apa kabar? Di mana rumah? Sekarang di Jakarta kan. Nah di Jakarta iya. Terus kenapa ke Bandung? Demo di kantor. Ada apa di kantor? Ya kantor saya kan di demo rame-rame. Oh, ente anggota dewan? Iya. Sejak kapan jadi anggota dewan? Sudah 2 periode kedua. Yang saya tanyakan dia teh orang caleuy, Pak. Cicingeun di toel ngagibri gitu dah. Iya. Kepayaan lah. Kenapa? Ente bisa gitu jadi anggota DPR RI? Bisa lah. Kan di sana kalau sidang gebrak-gebrak meja ya kan, kalimat-kalimat kasar, kotor, luar kan. Pada saat diskusi-diskusi itu di gedung dewan, bisa gitu ente kuat ngadepin itu. Dia bilang apa? Pelatih saya, istri saya. Nah, ini saya ngomongnya cekurangnya manfaatnya kan gitu. Ada manfaatnya. Jadi bapak punya istri cerewet mungkin latihan menghadapi Israel nanti. Menghadapi siapalah malaikat di sana. Bersyukur saja lah. Tidak ada yang buruk yang Allah berikan pada kita. Nah hadirin, itu mungkin saya harus segera lagi ke rumah, sudah janjian ke tempat paman, mohon doa. Saya mohon diaminkan saja. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa krim nusulahu wa'simakalahu waj'alhu jannatan ma'wahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin itu saja. Mudah-mudahan Allah ridho dan saya tidak akan ngajak berdoa berjamaah karena doa di perjalanan pulang ke rumah itu diijabah. Jadi ibu jalan pulang diijabah. Mendoakan suami boleh ya, jangan yang negatif ya Allah cekek, jangan yang baik-baik. Dan saya mohon ini penting sekali untuk saya sampaikan. Ada dokter mata diuji oleh anaknya yang memiliki masalah mata. Tuh. Ada dokter THT diuji oleh anaknya yang memiliki masalah THT. Tuh. Ada dokter objin, dokter kandungan diuji oleh anaknya yang sulit melahirkan dan seterusnya. Ujian sesuai dengan profesi. Dan setiap hari ada 150 sampai 100 orang konsultasi tentang rumah tangga kepada saya. Saya jawab semua. Apa yang saya takutkan?
Saya diuji dalam urusan rumah tangga. Bukan rumah tangga saya, bisa saja anak saya, cucu kelengke. Anak saya misalnya rumah tangga anak saya, rumah tangga cucu saya nanti wallahu alam nauzubillah min dzalik. Jadi saya meminta imam khusus kepada hamba-hamba yang soleh. Ya, karena saya yakin ini semua ahli surga. Kunon jika ahli surga. Datang ke sini niat baik bukan? Siapa yang ngasih niat baik? Allah. Kenapa Allah ngasih niat baik? Karena Allah nunggu kita di surga. Jaga itu. Diantosan di surga kecuali di Celembek. Semua. Dan barang siapa keluar dari rumahnya menuju salah satu rumah Allah, menuju masjid, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah ketika sudah diampuni. Semuanya kecuali musyrik, insya Allah. Di sini nggak ada kan yang nyembah Nyi Roro Kidul, nggak ada kan? Aman. Dan kecuali yang musyrik, yang tidak musyrik beres. Nah, saya minta doanya nanti di perjalanan sekarang aja sekali aja mumpung ingat ya, sambil di jalan dalam hati saja, tidak usah gorowokan. Ya Allah, selamatkan rumah tangga Dudi Mutakin, rumah tangga anak-anaknya Dudi Mutakin, rumah tangga cucu-cucunya Dudi Mutakin. Amin. Udah segitu aja. Oke, ulhamin aja nangke. Lembutkan hati Dudi Mutakin dan keturunannya. Itu mohon doa. Karena itu ujiannya di situ. Ayah akan selalu ada ujian. Itu saja. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan Allah tuntun terus kita untuk mendapatkan husnul khatimah pada saat kita pulang. Dan Allah bawa kita ke ruang-ruang yang tidak membuat kita tersesat. Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang soleh-solehah. Sampai nanti di padang mahsyar nanti kita berbaris bersama dengan mereka yang soleh-solehah. Berdoa itu terus Pak, saya juga berdoa terus dari usia 40-an kan. Ya Allah, pertemukan saya dengan orang-orang yang soleh sehingga di padang mahsyar saya bisa berbaris dengan orang-orang yang soleh. Dan sekarang alhamdulillah saya kebetulan setelah pensiun diberi kesibukan untuk menjadi pembina di mana? Di Yayasan Universitas Islam Bandung, di beberapa tempat lembaga pendidikan, dan para pembina ini umumnya soleh-soleh semua. Saya bersyukur, saya dipertemukan dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita semua nanti bertemu dengan orang-orang yang soleh. Itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya langsung melarikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.